Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi salah satu destinasi wisata yang menjadi primadona yang ada di Pulau Lombok ini, yaitu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Adapun wisata yang akan saya kunjungi pada kesempatan kali ini adalah wisata Orong Bukal yang ada di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Jadi wisata Orong Bukal ini lokasinya di Desa Bubunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan kali ini saya perginya bersama misan saya. Kami berangkat dari kota Mataram. Dari kota Mataram kalian harus berkendara sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk sampai di Desa Sekotong ini. Karena perjalanannya yang cukup jauh, kami pun memutuskan untuk berangkat lebih pagi. Berbicara tentang destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok ini sepertinya tidak akan ada habisnya. Karena hampir di setiap penjuru Pulau Lombok ini selalu ada wisata yang sangat menarik untuk kalian kunjungi. Selain itu, suasana pedesaan yang ada di Pulau Lombok ini juga cukup menenangkan. Apalagi ketika sedang musim hujan seperti ini, tentunya suasana pedesaan yang ada di Pulau Lombok ini akan terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Setelah berkendara sekitar 1 jaman lebih, sekarang kami sudah mulai memasuki daerah Sekotong. Tapi ini kita baru memasuki desa Sekotongnya, sedangkan wisata Orong Bukalnya ini masih sangat jauh. Jadi sabar dulu ya, nikmati saja dulu perjalanannya. Karena ini di sepanjang perjalanan yang menuju destinasi wisatanya itu bisa dibilang sangat memanjakan mata. Kalian bisa lihat sendiri di sekeliling kami itu terlihat hijau-hijau gitu, terdapat bukit-bukit serta persawahan warga yang ada di sekitar. Jadi ketika kalian berkunjung ke desa ini ataupun ke wisata yang ada di sini itu dijamin kalian tuh nggak akan pernah merasa bosan. Karena pemandangan yang ditawarkan dari desa Sekotong ini tidak kalah cantiknya dengan desa Sembalun yang ada di Lombok Timur. Dan ini semakin kita memasuki daerah desa Sekotongnya itu pemandangan yang ditawarkan pun semakin indah. Sebenarnya di desa Sekotong ini sendiri terdapat banyak sekali destinasi wisata, namun destinasi wisata yang ada di sini itu hanya sedikit yang dikelola. Dan yang paling terkenal itu adalah wisata Orong Bukalnya. Semoga saja nanti ke depannya destinasi wisata-wisata yang ada di desa Sekotong ini semakin maju. Dan ini kami di sepanjang perjalanan itu tidak ada hentinya mengucapkan kata syukur karena pemandangan yang kami lihat itu seindah itu, woy. Dan sekarang kami mau melanjutkan perjalanan dulu karena ini kan masih cukup jauh gitu, biar kita cepat sampai di wisata Orong Bukalnya. Teman-teman nikmati sajalah ya pemandangan yang ada di sepanjang perjalanan yang kami lewati ini. Nah, ini di pinggir-pinggir jalan juga pantai-pantainya itu terlihat sangat cantik, teman-teman. Jadi nanti kami rencananya mau foto-foto juga nanti di pantai-pantai yang ada di pinggir jalan ini ketika kita pulang nanti. Ya, sangat sayang dong ya kalau kita nggak foto-foto karena pemandangannya bagus banget. Kayaknya sih ini pantainya itu belum ada pengelolanya gitu. Ketika kalian melewati jalanan yang ada di desa Sekotong ini, dijamin kalian itu akan merasa berada di dunia lain karena pemandangannya itu di luar nalar gitu. Jadi kalian yakin mau tetap berdiam diri di kamar? Setelah berkendara 1,5 jam lebih, akhirnya sekarang kami sudah sampai di destinasi wisata Orong Bukalnya. Dan ini kami mau parkir motor dulu. Dan ketika kami sampai di parkirannya, ternyata parkirannya masih kosong dong. Kayaknya sih kami orang pertama yang datang karena ini masih sepi gitu.
Dan sekarang kita mau beli tiketnya dulu. Kalau dulu itu kita bayar tiket serta bayar parkirnya itu di tempat parkiran ini. Namun sekarang itu lebih tertata, sudah ada loket pembelian tiketnya. Jadi kita pergi ke loket pembelian tiket dulu ya. Dan itu dia tuh loket pembelian tiketnya. Dan sekarang sudah ada gapura juga yang bertuliskan selamat datang di wisata Orong Bukal. Kayaknya sih ini baru-baru dibuat gitu karena pada tahun sebelumnya ini tuh nggak ada. Dan untuk tiket masuknya kalian itu hanya perlu membayar Rp3.000 saja per orangnya, dan parkir motornya itu Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp10.000 untuk roda 4. Di wisata Orong Bukal ini juga terdapat jasa ojek serta jasa gaet. Untuk jasa ojeknya kalian hanya perlu membayar Rp50.000 serta untuk gaetnya itu Rp150.000 per gaetnya. Dan ini kami mau mengisi identitas dulu, benar sajalah ya, ini kami orang pertama yang datang ke wisata Orong Bukal ini. Setelah semuanya beres, kami pun melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisatanya. Jadi dari loket pembelian tiket ini kalian harus berjalan kaki lagi sekitar 1,5 jam untuk sampai di spot foto Orong Bukalnya. Ya lumayan jauh lah ya. Tapi walaupun begitu saya berani menjamin bahwa rasa lelah kalian itu akan terbayarkan lunas dengan keindahan dari Orong Bukal ini. Ya rasa lelah kalian sepadan lah ya dengan apa yang kalian dapatkan. Bagi teman-teman yang tidak biasa berjalan kaki atau tidak suka melakukan trekking, sebaiknya wisata Orong Bukal ini di-skip dulu. Takutnya nanti kalian itu kenapa-napa karena perjalanannya itu jauh, selain jauh perjalanannya juga cukup ekstrim. Tapi kalau misalkan kalian terlalu penasaran dengan keindahan dari Orong Bukal ini, ya kalian bisa cobalah ya. Nanti kalian bisa menggunakan jasa ojek yang ada di sekitaran Orong Bukal ini. Tapi jasa ojek ini hanya bisa mengantarkan kalian sampai setengah perjalanan saja. Jadi tetap dah tuh kalian akan berjalan untuk sampai di spot foto terbaiknya. Dan ini misan saya baru beberapa menit aja kita jalan, kerah bajunya udah diangkat aja, udah kayak preman aja dia ini coba. Aduh, ada-ada aja dia ini, tapi diabaikan saja lah ya, karena memang kami itu memang kayak gini orangnya. Kami kesininya di musim hujan ya, jadi ilalang-ilalang atau semak-semak yang ada di sekitaran jalur itu sangat tinggi-tinggi. Tapi walaupun begitu ya pemandangan yang ditawarkan pun sangat indah. Ini masih di jalannya aja kalian sudah bisa menikmati keindahan seperti ini. Apalagi kita sudah sampai di spot fotonya. Jadi nggak ada alasan dah tuh untuk kami mengeluh di sepanjang perjalanan kami. Tetap aja berjalan menelusuri jalan setapak yang tersedia. Ketika kalian jalan menuju destinasi wisata Orong Bukal ini, kalian itu nggak perlu khawatir tersesat ataupun kehilangan arah ya, karena jalurnya itu cuma satu. Dan jalur yang ada di sini itu sangat jelas walaupun di tengah hutan. Selain itu, pepohonan yang ada di sekitaran jalur itu juga cukup rapat, jadi kalian itu nggak perlu khawatir akan kepanasan atau kegerahan ketika kalian itu menelusuri jalan setapak yang ada. Tapi harus tetap berhati-hati ya, karena ini salah sedikit kalian itu bisa jatuh langsung ke jurang. Dan ketika di perjalanan ini ada belalang yang nyangkut di jaket saya. Memang di sepanjang perjalanan itu saya menemukan banyak sekali hewan-hewan ataupun tumbuhan yang sangat beragam. Ya tentu saja pemandangan seperti ini hanya bisa kalian temui ketika sedang musim hujan saja, karena kalau di musim kemarau itu nggak ada. Dan ini sekarang kami sudah sampai di pangkalan ojek. Jadi kalau kalian itu ngojek, nanti kalian itu akan turun di sini. Dan di sini itu kami menemukan satu motor. Kayaknya sih ini motornya pedagang yang berjualan di sana. Setelah istirahat selama beberapa menit, kami pun melanjutkan perjalanan karena perjalanan itu sebenarnya masih sangat jauh gitu. Oh iya, jadi sebenarnya saya itu pernah ke Orong Bukal ini pada tahun sebelumnya teman-teman. Makanya saya banyak tahu hal tentang Orong Bukal ini. Tapi dulu ketika kami kesini itu kami belum dapat view yang maksimal, atau kami itu belum ada foto yang bagus gitulah ya. Jadinya kami kembali lagi nih untuk berfoto dengan view yang lebih bagus serta lebih maksimal. Dan kami memang tahu perjalanannya itu memang agak jauh dan ekstrim, tapi kami tetap dah tuh mau kembali karena ya kami belum dapat foto yang bagus gitu. Jadi bela-belain datang ke sini untuk mendapatkan foto yang bagus. Dan ini kami istirahat lagi nih di sini. Kami istirahat selama beberapa menit sambil memakan bekal yang kami bawa. Setelah view yang ini, perjalanannya itu akan lebih ekstrim lagi. Yang kita lewati ini terdapat tali-tali gitu untuk berpegangan.
Ketika kalian melewati jalur yang ada tali-talinya ini, harap untuk tetap berhati-hati ya teman-teman, karena hanya jalanan yang ekstrim saja yang diberi pembatas tali atau pegangan tali. Dan ini hutannya itu udah lumayan agak padat ya, atau bisa dibilang itu hutannya itu udah agak jauh dari pemukiman warga. Dan ini sekarang kami sudah sampai di tempat pedagang yang berjualan makanan dan minuman. Sebenarnya di sini itu ada 2 pedagang dulu pada tahun lalunya, tapi di tahun yang ini saya itu hanya menemukan 1 pedagang saja. Dan ini di dekat warung yang berjualan makanan ini terdapat ayunan. Kalau dulu itu nggak ada ayunannya, jadi kayaknya ini baru dibuat gitu. Ini misan saya bukannya istirahat malah langsung main ayunan, coba dia ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, main ayunan dulu sebentar sembari istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Kalau kalian sudah sampai di tempat ini, tandanya spot dari orang Bukal ini sudah mulai dekat. Dan setelah kalian melewati jalur ini, jalurnya itu akan lebih ekstrim. Terdapat banyak sekali tali-tali yang disediakan untuk berpegangan, serta jalanannya itu sangat licin. Bahkan di beberapa lokasi itu sudah dibuatin anak-anak tangga gitu untuk mempermudah pengunjung untuk berjalan. Oh iya, usahakan ketika kalian ke Orang Bukal ini pakailah celana ya, jangan pakai gamis seperti misan saya ini, ataupun memakai dress atau rok yang terlalu panjang. Karena kalau kalian memakai dress atau gamis itu nanti kalian akan kesusahan berjalannya. Tapi sebenarnya ini misalnya saya pakai celana juga sih, jadinya bisa dikondisikan lah gitu. Dan ini ada juga spot foto yang sudah tersedia, dulu nggak ada, ini kayaknya sih baru dibuat gitu. Jadi ini tuh ada tempat berfoto-foto gitu, ada juga tulis-tulisannya. Ini menurut saya lebih bagus ya daripada sebelumnya. Lebih tertata juga gitu. Selesai kami foto-foto serta membuat video di sini, kami pun melanjutkan perjalanan sekitar beberapa meter dari lokasi ini. Dan ini sekarang kami sudah sampai di spot utama dari Orang Bukal, dan ini dia keindahan yang bisa kalian nikmati dari wisata Orang Bukal. Keindahan dari wisata Orang Bukal ini digadang-gadang itu mirip dengan Raja Ampat, karena memang semirip itu dengan Raja Ampat, hanya saja ini agak kecil lah gitu. Jadi kayak Raja Ampat mini gitu. Wajar saja sih Orang Bukal ini menjadi primadona yang ada di Pulau Lombok ini, karena pemandangannya seindah ini teman-teman. Ketika kami sampai di spot ini, jujur saja kami itu merasa terkesima dengan keindahan yang kami lihat. Ya tidak sia-sialah ya perjalanan yang sangat melelahkan yang kami lakukan. Dari atas ini kalian tuh bisa melihat Pantai Piling yang ada di bawah. Jadi di bawah itu Pantai Piling, sebenarnya ada juga jalanan yang menuju Pantai Pilingnya. Nantilah ya lain kali kita ke Pantai Pilingnya. Sekarang kita nikmati dulu keindahan Pantai Piling ini dari Orang Bukal. Setelah dari sini kami pun berjalan selama beberapa meter lagi, karena di depan sana kita juga bisa menikmati keindahan yang berbeda. Dan ini dia nih keindahannya lagi yang bisa kita nikmati. Jadi dari sisi ini kita bisa menikmati keindahan dari Orang Bukal ini secara maksimal. Kalian bisa menikmati pemandangan yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan, bahkan di depan kalian pun ada. Dijamin dah tuh kalian akan terkesima-kesima melihat keindahan yang ada di Orang Bukal ini. Selain itu kalian itu pasti akan merasa berat untuk meninggalkan Orang Bukal ini. Sebenarnya selain ini kalian itu juga bisa turun ke pantainya ya, tapi kali ini kami nggak turun ke pantainya karena sebelumnya kami pernah ke sana. Dan jalanan yang menuju pantainya itu sangat ekstrim, bahkan saya yang suka mendaki pun mengakui keekstriman dari jalur yang menuju pantainya itu. Setelah puas berfoto-foto serta membuat video, sekarang kami mau naik dulu ke pedagang yang ada di atas. Dan ini kami mau makan siang dulu, jadi kami itu membawa bekal dari kos. Walaupun di sini itu ada dagang, tapi yang dijual itu hanya minuman dan snack-snack gitu, nggak ada makanan yang mengenyangkan seperti nasi. Tapi wajib banget sih kalian itu harus beli es di sini karena ya sangat melelahkan gitu perjalanannya. Selesai makan, kami pun kembali ke area parkiran, dan ini di parkiran pun kami beli es lagi dong.
Karena tujuannya nanti kan kita mau foto-foto lagi tuh di pinggir jalan, jadi kita membutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Dan ini sekarang kami sudah sampai di jalanan yang kami maksud, jadi kami mau foto-foto dulu sebentar sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju pantai yang selanjutnya. Dan ini kami sekarang udah sampai nih di pantai yang selanjutnya, jadi kami mendatangi pantai lain lagi nih hanya untuk berfoto-foto. Ini pantainya itu sepertinya nggak dikelola ya, nggak ada orang satupun kami temui di sini. Tadi pagi sebenarnya itu airnya agak surut, jadi pemandangannya itu lebih terlihat bagus gitu. Tapi sekarang airnya itu udah agak naik gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Walaupun airnya sudah lumayan naik, tetap aja nih pemandangannya itu tetap indah gitu. Ini tuh kami nggak tahu nama pantainya itu apa ya. Pantainya itu berada di sekitaran perumahan-perumahan warga gitu. Tapi ini yang menarik itu ada pohon-pohon di tengah lautannya itu, makanya tadi kami mau turun untuk foto-foto karena ada pohon-pohon yang ada di tengah lautan ini. Oke, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman, kami mau bergegas pulang dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.